Sok silakan dimulai. Bentar nih, Bapak minta tolong buat yang belum ngisi link ini, link apa? Link survei, tolong sekarang diisi ya. Bisa kan? Dibantu dari Pak. Ini linknya Bapak dikirim deh ya. Tuh linknya Bapak dikirim lagi. Dari Pak, tolong dibantu ya. Yang belum ngisi, Baik, Bapak. kalau bisa di list deh siapa yang belum, siapa yang udah. Ini teman Bapak ngasih tahu. Belum, aku nggak masuk, mau keluar dulu sih. Ini langsung saja. Ya, Apa gitu? silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pagi hari ini eh, teman-teman dari kelompok satu akan melaksanakan presentasi tentang pedoman pengembangan bahan ajar, yang dimana dari kelompok ini terdiri 4 orang anggota. Yang pertama ada Indah Sadatunisa, kemudian ada Iqbal Rahmat Hijo, kemudian ada Ibrahim Nusantara, dan juga ada Tehaifa Suraya. Oh, Oke, eh, untuk kepada teman-teman kelompok satu yang bertugas presentasi pada pagi hari ini, dipersilahkan untuk dipimpin. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya menjelaskan materi yang akan saya sampaikan. Masuk kepada materi pertama, yaitu pedoman dan standar pengembangan bahan ajar PAI. Nah, masuk kepada pengertian bahan ajar PAI sendiri, bahan ajar ini memiliki peranan yang sangat penting gitu dalam proses pendidikan. Dengan adanya bahan ajar ini, guru dapat lebih efektif dalam melaksanakan pembelajaran. Sementara siswa ini akan lebih terbantu gitu dan lebih mudah dalam memahami materi. Bahan ajar ini dapat disusun dalam berbagai bentuk gitu sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik materi yang akan diajarkan. Menurut Abdul Majid, bahan ajar ini mencakup segala jenis bahan, informasi, alat, dan teks yang digunakan untuk mendukung guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Di mana bahan ajar ini dapat berupa materi tertulis maupun non tertulis gitu.
Bahan ajar pendidikan agama Islam ini adalah sekumpulan sarana atau alat pembelajaran yang mencakup materi, metode, batasan, dan cara evaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik gitu. Bahan ajar ini dapat berupa cetakan, audio, audiovisual, atau bahan ajar interaktif yang bertujuan untuk mencapai kompetensi atau subkompetensi yang diharapkan gitu dengan mempertimbangkan segala kompleksitas yang ada gitu. Kemudian pengembangan bahan ajar PAI ini sangat penting gitu di semua tingkat pendidikan karena dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan relevansi materi ajar gitu, di mana pendidik memiliki peran krusial dalam merancang, mengadaptasi, dan menerapkan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Sehingga proses pembelajaran ini menjadi lebih efektif dan bermakna gitu, di mana pembuatan bahan ajar PAI ini adalah hal yang sangat penting gitu dalam dunia pendidikan, baik tingkat dasar, menengah, maupun perguruan tinggi gitu. Oleh karena itu, peran guru dalam memahami dan menerapkan pengembangan bahan ajar ini sangatlah esensial gitu agar mereka dapat menyampaikan materi pelajaran dengan cara yang paling efektif kepada siswanya gitu. Lalu ada fungsi bahan ajar PAI gitu ya. Menurut panduan pengembangan bahan ajar dari Depdiknas, bahan ajar ini memiliki beberapa fungsi gitu. Yang pertama yaitu sebagai pedoman bagi guru untuk mengarahkan semua aktivitas dalam proses pembelajaran serta menjadi inti dari kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada siswa. Kemudian sebagai pedoman bagi siswa untuk mengarahkan semua aktivitas dalam proses pembelajaran serta menjadi materi yang harus dipelajari dan dikuasai gitu. Lalu sebagai alat untuk mengevaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran. Maka dari itu fungsi bahan ajar ini sangat berkaitan gitu dengan kemampuan guru dalam mengambil keputusan terkait perencanaan, aktivitas pembelajaran, implementasi, dan penilaian gitu. Kemudian David E. Jacobson dan rekan-rekannya dalam buku Methods for Teaching ini menjelaskan gitu bahwa di era standar pengajaran langkah pertama yang harus dilakukan guru dalam mengembangkan aktivitas pembelajaran ini yaitu merencanakan, lalu diikuti dengan menerapkan rencana yang telah dibuat dan akhirnya menilai keberhasilan dari aktivitas tersebut. Masuk kepada jenis bahan ajar. Nah, menurut Sajati, bahan ajar ini dapat dibagi menjadi dua kelompok besar gitu, yaitu bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. Di mana jenis bahan ajar cetak yang dimaksud oleh Sajati ini mencakup tiga hal, yaitu modul. Yang modul ini adalah salah satu bentuk bahan ajar gitu yang disusun secara menyeluruh dan sistematis, berisi serangkaian pengalaman belajar yang direncanakan untuk membantu siswa mencapai tujuan belajar yang spesifik gitu. Modul juga berfungsi sebagai sarana belajar mandiri yang memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing. Lalu ada handout gitu. Handout ini adalah bahan pembelajaran yang disusun secara ringkas gitu, diambil dari berbagai literatur yang relevan dengan kompetensi dasar dan materi pokok yang akan diajarkan. Handout ini memiliki beberapa fungsi gitu, seperti membantu siswa agar tidak perlu mencatat, berfungsi sebagai pendamping penjelasan, kemudian menjadi bahan rujuk bagi siswa, lalu memotivasi siswa untuk lebih giat belajar, serta berfungsi gitu sebagai pengingat pokok-pokok materi yang diajarkan. Kemudian ada LKS atau lembar kerja siswa, di mana menurut Andi Prastowo dalam Haryanto, LKS ini adalah bahan ajar cetak yang berupa lembaran kertas gitu yang memuat ringkasan materi dan petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh siswa gitu, serta mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai. Isi LKS ini dapat berupa ringkasan, tetapi untuk materi tertentu yang memiliki tingkat kesulitan tinggi itu sebaiknya dijelaskan gitu atau diuraikan dengan lebih teliti. Kemudian bahan ajar non cetak ini didefinisikan sebagai materi pelajaran yang disusun secara sistematis oleh guru dan digunakan oleh siswa dalam proses pembelajaran gitu, baik secara offline maupun online, termasuk bahan ajar yang dapat diakses melalui jaringan internet. Nah, beberapa jenis bahan pembelajaran digital yang umum gitu digunakan dalam pembelajaran online ini bisa berupa bahan ajar audio,
video, presentasi PowerPoint atau PPT, kemudian modul elektronik atau buku sekolah elektronik gitu, serta multimedia pembelajaran interaktif. Next slide. Nah, lalu ada prinsip bahan ajar. Nah, dalam mengembangkan bahan ajar ini penting gitu untuk memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran. Gofur menjelaskan beberapa prinsip gitu yang harus diperhatikan dalam penyusunan bahan ajar ini atau materi pembelajaran ini gitu. Seperti yang pertama yaitu prinsip relevansi. Nah, hal ini mengacu pada keterkaitan materi pembelajaran dengan mencapai kompetensi dasar gitu. Di mana materi yang diajarkan ini harus relevan gitu dan cara termudah gitu untuk memastikan hal ini adalah dengan mempertanyakan gitu kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Dengan prinsip ini, guru dapat menentukan gitu apakah materi yang akan diajarkan berupa fakta, konsep, prinsip, prosedur, atau aspek sikap dan psikomotorik, sehingga menghindari pemilihan materi yang tidak sesuai gitu. Lalu ada prinsip konsistensi, di mana prinsip ini berarti keajegan gitu. Jika kalau misalnya ada 4 kompetensi gitu, kompetensi dasar gitu yang harus dikuasai siswa, maka bahan ajar yang diajarkan juga harus mencakup keempat aspek tersebut gitu. Lalu ada prinsip kecukupan, di mana materi yang diajarkan ini harus cukup memadai untuk membantu siswa menguasai kompetensi dasar gitu. Materi juga tidak boleh terlalu sedikit. Itu akan menghambat pencapaian kompetensi dasarnya. Dan juga tidak boleh terlalu banyak gitu karena dapat membuang waktu dan tenaga yang tidak perlu. Lalu ada prinsip fleksibilitas, di mana kurikulum ini harus dapat dilaksanakan gitu sesuai dengan kondisi yang ada. Kurikulum yang kaku dan tidak fleksibel ini akan sulit gitu untuk diterapkan kepada peserta didiknya. Lalu ada prinsip kontinuitas, yaitu prinsip ini menekankan pentingnya menjaga keterkaitan dan kesinambungan antara materi di berbagai jenjang dan jenis program pendidikannya. Lalu prinsip efektivitas, di mana prinsip ini berkaitan dengan kemampuan rencana dalam satu kurikulum untuk dilaksanakan dan mencapai tujuan dalam kegiatan belajar mengajar. Terdapat ada 2 aspek efektivitas gitu. Yang pertama, efektivitas guru dalam mengimplementasikan kurikulum di kelas. Yang kedua yaitu efektivitas siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar. Lalu ada prinsip efisiensi. Nah, prinsip ini itu berhubungan dengan perbandingan antara sumber daya, waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Untuk pembahasan selanjutnya itu akan disampaikan oleh Saudari Haifa. Saudari Haifa, dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya yang menjadi karakteristik dalam bahan ajar sendiri. Punten Irma belum next slide. Nah, yang menjadi karakteristik dalam bahan ajar PAI sendiri itu ada beberapa ya. Yang pertama itu bahan ajar itu kayak harus berlandaskan pada Al-Quran dan hadis gitu. Karena itu tuh sebagai sumber utama ajaran Islam. Maka itu tuh penting memastikan bahwa materi yang diajarkan itu harus sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Nah, selain itu, bahan ajar PAI harus mengintegrasikan 3 aspek utama. Maaf, itu sedikit typo ya, yaitu iman, ilmu, dan juga amal. Iman ini mencakup keyakinan terhadap Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ajaran Islam. Terus ilmu juga berkaitan dengan pengetahuan tentang Islam, baik teoritis maupun praktis, sedangkan amal sendiri itu tindakan yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, terus bahan ajar PAI juga harus memperhatikan psikologi si peserta didik, supaya materi yang diajarkan ini tuh dapat dipahami dan diterima dengan mudah. Selain itu, penting juga untuk menyesuaikan bahan ajar dengan konteks kehidupan saat ini, sehingga materi yang diajarkan itu cukup relevan dengan kehidupan si peserta didik. Nah, terus bahan ajar PAI juga harus mendorong peserta didik untuk mengembangkan keterampilannya gitu, keterampilan berpikir kritisnya. Ini penting supaya mereka tuh tidak hanya
menerima informasi secara pasif, tetapi juga mampu menganalisis dan juga mengevaluasi informasi dengan kritis. Nah, yang terakhir, bahan ajar PAI itu harus menumbuhkan sikap toleransi dan kerukunan antara umat beragama. Nah, sehingga nanti si peserta didik ini tuh dapat hidup berdampingan dengan damai dengan orang-orang yang memiliki keyakinan berbeda. Nah, dilanjut lagi, juga ada tujuan dan manfaat dari penyusunan bahan ajar PAI. Nah, yang pertama itu menyediakan materi pembelajaran yang sesuai dengan persyaratan kurikulum dengan mempertimbangkan antara kebutuhan dan juga mm, karakteristik individu siswa serta lingkungan belajar mereka. Nah, yang kedua itu memberikan alternatif bagi siswa selain buku teks yang kadang sulit diakses gitu ya. Terus yang ketiga itu membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan lebih efektif gitu kalau pakai bahan ajar. Terus memungkinkan evaluasi terhadap materi yang diajarkan kepada siswa itu dapat memilih bahan ajar yang paling sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, adapun manfaat yang dapat diperoleh oleh guru jika mereka menyusun bahan ajar itu sendiri. Yang pertama, bahan ajar yang dihasilkan itu sesuai dengan tuntutan kurikulum dan juga kebutuhan si peserta didik. Terus yang kedua, itu mengurangi ketergantungan guru pada buku teks yang seringkali sulit diakses yang tadi ya. Terus yang ketiga, bahan ajar ini tuh menjadi lebih bervariasi dan pengalaman guru juga menyusun bahan ajarnya. Terus yang terakhir itu juga mampu membangun komunikasi pembelajaran yang lebih efektif antara si guru dan peserta didik gitu. Nah, terus yang terakhir itu ada peranan bahan ajar pendidikan agama Islam dalam pembelajaran. Nah, yang pertama itu mengkomunikasikan pengetahuan. Bahan ajar PAI itu berfungsi sebagai media untuk menyampaikan pengetahuan tentang ajaran PAI, tentang ajaran Islam gitu kepada siswa. Yang kedua itu membangun pemahaman. Maksudnya selain menyampaikan informasi, bahan ajar PAI ini juga membantu siswa memahami makna dan konteks ajaran Islam gitu. Yang ketiga itu adalah membantu sikap dan nilai. Maksudnya bahan ajar PAI ini tuh berperan dalam membantu sikap dan nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri dengan memberikan contoh-contoh praktis gitu dan skenario yang relevan. Nah, bahan ajar ini tuh bisa membantu siswa mengembangkan sikap religiusnya, moral sosialnya gitu ya. Terus yang terakhir itu yang keempat, maaf, sorry, itu ada mendorong perilaku berbasis Islam. Maksudnya itu salah satu peran penting gitu ya bahan ajar PAI ini tuh ialah mendorong siswa untuk menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-harinya dengan memberikan panduan praktis atau nasihat-nasihat yang relevan gitu. Bahan ajar ini tuh mampu membantu siswa dalam mengambil keputusan dan juga bertindak sesuai dengan prinsip di dalam agama Islam. Nah, yang terakhir itu ada menyokong pembelajaran kontekstual. Maksudnya, bahan ajar PAI ini tuh berperan dalam mendukung pembelajaran secara kontekstual, yaitu mengaitkan ajaran Islam dengan konteks sosial, budaya, lingkungan, tempat si peserta didik atau siswa itu berada gitu ya. Nah, maka dengan demikian, bahan ajar ini tuh mampu membantu siswa memahami relevansi dan juga aplikasi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Maka secara keseluruhan ini ya, peran bahan ajar PAI itu dalam pembelajaran sangat signifikan karena ia memfasilitasi pemahaman, terus juga membentuk sikap, dan juga mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan siswa, sehingga ia mampu berkontribusi pada pembentukan karakter dan juga moralitas yang diharapkan dalam Islam. Gitu. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan, dilanjut lagi kepada pemateri selanjutnya, ke Iqbal, mangga. Baiklah, terima kasih kepada tadi Haifa ya telah menjelaskan banyak. Dan lanjut ke materi selanjutnya.
slide-nya tentang langkah-langkah sistematis dalam pengembangan bahan ajar PAI. Tentunya langkah-langkah dalam pengembangan bahan ajar PAI itu haruslah sistematis, teman-teman. Karena yang kita tahu berbasis kurikulum merdeka memerlukan pendekatan sistematis dan komprehensif untuk memastikan materi yang disampaikan selaras dengan prinsip-prinsip kurikulum tersebut. Nah, maka dari itu di sini ada 8 dari langkah-langkahnya. Yang pertama adalah analisis kebutuhan dan konteks pembelajaran, yang dimana pembelajaran dapat dimulai dengan menyusun perencanaan asesmen dan perencanaan pembelajaran. Pendidik itu harus merancang asesmen yang akan dilaksanakan dan ada pada 3 tahap, yaitu tahap awal pembelajaran, selama proses pembelajaran, dan di akhir pembelajaran. Perencanaan asesmen, khususnya asesmen di awal pembelajaran, sangat penting dilakukan karena bertujuan untuk mengidentifikasi lah kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian hasil dari asesmen ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk rancangan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat pencapaian dan kemampuan peserta didik. Dalam konteks PAI, analisis kebutuhan ini mencakup pemahaman terhadap tingkat pemahaman siswa tentang ajaran Islam, minat mereka terhadap materi keagamaan, serta tantangan yang mungkin dihadapi lah dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, teman-teman, ada penetapan tujuan pembelajaran berbasis profil Pancasila, pelajar Pancasila. Nah, kurikulum Merdeka menekankan pada pengembangan profil pelajar Pancasila, yang dimana profil pelajar Pancasila ini merupakan wujud nyata dari penerjemahan tujuan pendidikan nasional. Profil ini berfungsi sebagai acuan ya teman-teman, utama dalam mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan, termasuk menjadi pedoman bagi pendidik untuk membentuk karakter apa yang diinginkan dan kompetensi peserta didik. Penting bagi seluruh pemangku kepentingannya untuk memahami profil pelajar Pancasila, mengingat perannya sangat krusial. Lanjut yang ketiga, teman-teman. Yang ketiga itu adalah pemilihan dan pengorganisan materi bahan ajar yang relevan. Tentunya pemilihan bahan ajar haruslah baik, tepat, dan sangat baguslah, tepat dalam pembelajaran. Jika bahan ajar yang digunakan tidak sesuai, tentunya materi yang disampaikan tidak akan terserap dengan maksimal, tidak akan tersampaikan oleh siswanya. Sebaliknya, jika bahan ajar digunakan dengan yang tepat, sesuai dengan materi pembelajaran, maka proses pembelajaran akan lebih efektif dan efisien tentunya. Dengan bahan ajar yang tepat, siswa juga dapat lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Bahan ajar memiliki peran yang penting dalam pembelajaran, teman-teman, baik guru maupun siswanya, baik dalam pembelajaran klasikal, individual, maupun kelompok. Jadi sangat penting. Kemudian yang keempat, teman-teman, ada pengembangan bahan ajar yang interaktif dan berpusat pada siswa. Dalam upaya mengembangkan cipta asa dan kasta, bisa dipersakan satu sama lain. Jadi bahan ajar ini dapat dikembangkan dalam bentuk modul, lembar kerja siswa atau LKS tadi yang telah dibahas, atau media digital yang interaktif, seperti kuisis teman-teman. Misalnya penggunaan video membuat materi itu lebih menarik dan mendorong untuk siswanya lebih berpikir kritis. Kemudian yang kelima, teman-teman, ada integrasi nilai-nilai keadilan lokal dan kebinekaan global. Nah, pengembangan kurikulum perlu bersifat fleksibel, teman-teman. Memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan dan pendidik untuk menyesuaikan dan memperkaya materi pembelajarannya, serta menyelaraskan antara kurikulum dengan karakteristik peserta didiknya. Dan juga harus selaras dengan visi misi sekolah dan kearifan lokal budaya yang tentunya berada di sana.
Fleksibilitas ini diperlukan agar kurikulum tetap relevan ya, berjalan lancar dengan sesuai perubahannya lingkungan atau isu-isu terkini dan kebutuhan belajar peserta didiknya. Nah, fleksibilitas ini juga sangat penting karena memastikan bahwa kurikulum itu tidak kaku dan sesuai dengan lingkungannya dan dapat terus menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan dari isu-isu kontemporer serta kebutuhan belajar peserta didik yang terus berkembang. Terus kemudian yang keenam, validasi dan uji coba bahan ajar. Teknik yang digunakan untuk mendapatkan masukan guna meningkatkan kualitas materi. Teknik yang bertujuan memvalidasi atau menilai kelayakan desain produk. Dalam proses ini, evaluasi digunakan oleh di bidang terkait. Para ahli atau praktisi menilai perangkat pembelajaran berdasarkan aspek-aspek seperti format, bahasa, ilustrasi, dan isi. Berdasarkan masukan dari para ahli, materi dan rancangan pembelajaran yang telah disusun kemudian direvisi agar produk lebih tepat, efektif, dan mudah digunakan dan memiliki kualitas teknis yang tinggi. Uji coba ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan dalam bahan ajar seperti kesulitan pemahaman, ketidaksesuaian, kemudian kurangnya daya tarik dari materi itu tadi. Hasil dari validasi dan uji coba kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan revisi. Jadi ada revisinya teman-teman dari uji bahan ajar itu tadi. Kemudian yang 7, implementasi, evaluasi, dan monitoring berkelanjutan. Perancangan strategi implementasi kurikulum Merdeka harus dilakukan dengan cermat dan mendalam, dengan mempertimbangkan berbagai pelajaran yang diperoleh dari implementasi kurikulum sebelumnya, baik di Indonesia maupun negara lain. Pengalaman-pengalaman ini, teman-teman, jadi landasan penting bagi kita di negara kita maupun di negara untuk menghindari kesalahan yang pernah terjadi dan memastikan bahwa strategi yang dirancang ini dapat berjalan secara efektif, efisien. Selain itu, strategi implementasi kurikulum Merdeka yang harus berpedoman pada prinsip-prinsip perancangan kurikulum telah ditetapkan seperti dijelaskan pada bab 3 ya. Prinsip-prinsip tersebut mencakup yang pertama, perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik yang menekankan pada pembentukan kemampuan akademik dan nilai-nilai moral. Kedua, fleksibilitas yang memungkinkan kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks lokal. Serta yang ketiga, fokus pada muatan esensial yang memastikan bahwa materi pembelajaran yang diberikan benar-benar relevan dan mendukung tujuan pendidikan. Nah, dengan menggabungkan pembelajaran ini dari pengalaman masa lalu hingga prinsip-prinsip perancangan kurikulum, strategi implementasi kurikulum Merdeka ini diharapkan dapat menciptakan sistem pendidikan yang adaptif, inklusif, dan berorientasikan pada kebutuhan peserta didik. Fleksibilitas yang dari tadi dibahas dalam kurikulum memungkinkan satuan Indonesia dan pendidik untuk menyesuaikan materi pembelajaran dan karakteristik siswa, kondisi lingkungan, serta kearifan lokal. Jadi evaluasi merupakan langkah dan dalam pengembangan bahan ajar di mana berbagai tanggapan dan umpan balik dari berbagai pihak dikumpulkan untuk menilai kualitas dan efektivitas bahan ajar tersebut. Tanggapan ini berfungsi untuk memasukkan berharga lah untuk dilakukannya perbaikan dan menyempurnakan bahan ajar yang lebih berkualitas. Lanjut yang ke-8 teman-teman, yang terakhir, revisi dan penyempurnaan bahan ajar. Setelah tadi bahan ajar itu ada penilaiannya teman-teman, kemudian direvisi. Revisi ini merupakan langkah penting dalam pengembangan bahan ajar, di mana perbaikan ini dilakukan berdasarkan masukan yang diperoleh dari tahap evaluasi tadi. Proses revisi ini bertujuan untuk meningkatkanlah kualitas dan efektivitas bahan ajar yang dapat dilakukan, antara lain menghilangkan bagian-bagian yang dianggap tidak efektif, tidak relevan, tidak penting. Nah, itu dibuang.
dan memperluas tentunya, dan memperdalam materi untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, bahkan latihan dan memberikan pemahaman yang lebih baik seperti itu. Lanjut kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman dari kelompok satu yang sudah menjelaskan dan memaparkan materinya yang sangat luar biasa. Masya Allah, banyak ya. Yang dimana tadi Teh Indah sudah menjelaskan kepada kita tentang dari pengertian bahan ajar PAI, kemudian fungsi bahan ajarnya, terus jenis bahan ajar, kemudian ada Teh Haifa yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip dari bahan ajar itu sendiri dan karakteristik bahan ajar PAI, kemudian tujuan dan manfaat penyusunan bahan ajarnya, dan yang terakhir adalah peranan bahan ajar pendidikan agama Islam dalam pembelajaran yang dipaparkan juga sama Teh Haifa, dan ada juga langkah-langkah sistematis dalam pengembangan bahan ajar PAI yang dipaparkan langsung oleh abang kita semua, yaitu Abang Iqbal Rahmat Tukijo, yang menjelaskan Masya Allah panjang sekali. Oke, jadi selanjutnya setelah ini kita masuk ke sesi pertanyaan yang langsung akan ditanya oleh teman-teman dari kelompok 2 terlebih dahulu. Mungkin nanti setelah dari teman-teman kelompok 2 pertanyaan tanya jawabnya sudah selesai, jika ada waktu mungkin bisa dari teman-teman kelompok lain juga yang ingin bertanya, dipersilakan. Jadi yang terlebih dahulu dari teman-teman kelompok 2 terlebih dahulu. Kepada teman-teman dari kelompok 2 ada yang ingin bertanya? Bukan ingin bertanya, tapi wajib nanya. Ya. Wajib nanya kelompok 2. Baik, Pak. Kelompok Baik, 2 dari wajib. teman-teman kelompok 2 ada? Atau saya terlebih dahulu saja nih? Oke, saya terlebih dahulu. Oke, kepada teman-teman dari kelompok 1, saya ingin bertanya nih. Kira-kira, nggak usah kira-kira. Menurut teman-teman dari kelompok 1, bagaimana sih peran guru itu dalam memastikan bahwasannya bahan ajar yang sudah dia bikin ini, yang digunakannya itu tetap relevan dengan perkembangan zaman yang terus modern ini, begitu. Itu pertanyaan dari saya. Eh, Terima kasih. Dan dari teman-teman kelompok 2 yang lain, boleh dipersilakan. Baik, izin bertanya kepada teman-teman dari kelompok satu. Nah, berkaitan dengan bagaimana cara guru untuk memastikan kalau misalnya bahan ajar yang disusun itu sudah memuat keseimbangan gitu antara aspek kognitifnya, psikomotornya, juga afektifnya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, yang terakhir dari AA Hari, kelompok 2. Mangga pertanyaannya. Kalau kalau belum ada, bisa saya jawab dulu pertanyaannya tadi. Oke, ini pertanyaan. Oh, bentar, sebentar. Mungkin dari teman-teman kelompok 1 boleh dipersiapkan dulu ya jawabannya sambil menunggu pertanyaan dari AA Hari. Sepertinya Ini, agak error ini dia. ini bisa langsung dijawab ini. Mangga, mangga. Bisa diulang pertanyaan dari saudara Jihad tadi agar lebih pas lah. Oke, jadi tadi pertanyaan dari saya yaitu bagaimana peran para guru dalam
memastikan bahwa bahan ajar yang digunakannya itu tetap relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Begitu. Oke, sesuai yang barusan banget saya jelaskan tadi ya, dan ada 8 langkah-langkah dari eh, dalam pengembangan bahan ajar PAI ini dilakukan secara sistematis. Apabila 8 langkah-langkah ini dilakukan oleh guru, ya, pendidik, maka pastinya apa namanya bahan ajar PAI itu akan lebih fleksibel dan mengikuti dengan perkembangan zaman. Karena udah jelas banget tadi ya, ada 8 langkah-langkah. Tadi yang pertama ada analisis kebutuhan konteks pembelajaran, yang kedua ada penetapan tujuan belajar berbasis profil Pancasila, kemudian yang ketiga tadi ada pemilihan dan pengorganisasian materi dan bahan ajar yang relevan. Yang keempat, ada pengembangan bahan ajar yang interaktif dan berpusat pada siswa. Kemudian yang kelima ada integrasi nilai-nilai kearifan lokal dan kebinekaan global. Nah, ini tadi masuk poin yang ditanyakan oleh saudara Jihad tadi, di mana pengembangan kurikulum itu bersifat fleksibel, ya, memberikan kebebasan pada satuan pendidikan dan pendidik untuk melakukan penyesuaian. Jadi nanti dari kementerian mengasihkan materinya ini. Nah, nanti si pendidik itu baru membuat modul semacam modul ajar kan. Dia membuat modul ajar ini disesuaikan dengan kurikulum, disesuaikan dengan apa kebutuhan pendidiknya tentunya. Jadi tidak karena kurikulum Merdeka ini cenderung ya banyak apa dibuat oleh pendidik itunya apa namanya materinya karena disesuaikan oleh peserta didik yang ada di sana. Kemudian yang keenam ada validasi dan uji coba bahan ajar. Nah, ada namanya expert appraisal ya. Di sini saya cari itu ya teman-teman bahwa ada teknik yang digunakan untuk mendapatkan masukan guna meningkatkan kualitas materi atau bahan ajar itu tadi. Bisa lebih jelasnya lagi melihat dari jurnal yang telah dibuat dari kelompok ini ya. Di situ lengkap ya. Ada 8 dari langkah-langkah sistematis dalam pengembangan bahan ajar PAI. Nah, dalam validasi dan uji coba ini, maka di sana diujilah di si bahan materi ini tadi. Dan kemudian akhirnya yang dikelapankan ada untuk merevisi. Jadi apa namanya pastinya kalau 8 langkah-langkah ini disusun atau dilakukan dengan baik oleh pendidik, oleh guru, maka insya Allah lah karena bersifat fleksibel itu tadi dan mengedepankan ya memerhatikan peserta didiknya dan lingkungan yang ada di sana. Jadi akan terus fleksibel, akan terus berjalan sesuai dengan era atau zamannya. Seperti itu, Saudara Jihad. Menyambung juga pertanyaan Irma. Irma tadi juga kan. Jadi yang keenam kan dari langkah-langkah tersebut kan ada validasi uji coba, yang ketujuh ada implementasi, evaluasi dan mentoring berkelanjutan. Nah, ini nih bahan materi itu benar-benar dibahas, benar-benar dites gitu kan. Apakah sesuai dengan kebutuhan peserta didik ya, yang bersesuai dengan lingkungan yang ada di sana, maka insya Allah bahan ajar yang dibuat itu akan relevan, efektif, dan efisien tentunya. Dan tidak lupa juga melakukan revisi ya jika telah diuji coba materi bahan ajarnya direvisi, maka akan terwujud bahan ajar yang seperti yang saya bilang itu tadi. Terima kasih. Apabila kurang ini ada tambahan dari Saudari Indah dan Haifa. Mungkin itu dari saya jawaban dari pertanyaan dari kelompok 2 itu tadi. Dari 2 pertanyaan. Terima kasih kepada Iqbal Rahmat yang sudah menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari kita.
Duh, maaf, sinyal mati lampu. Eh, jadi dari teman-teman dari Indah sama Haifa ada mungkin tambahan jawaban lain gitu kan? Emang enggak? Halo, halo, Teh Indah, Teh Haifa, ada? Mungkin ada pendapat lain gitu atau jawaban lain yang ingin disampaikan dari pertanyaan-pertanyaan dari Jihad dan Irma barusan. Kalau masih belum ada, kita lanjut ke pertanyaan Ahari dulu ya. Jadi Ahari itu mic-nya error. Nah, di sini Ahari nitip bertanya, bagaimana cara mengevaluasi efektivitas bahan ajar PAI dalam membentuk karakter Islami siswa di era digital? Begitu. Terima kasih. Gitu. Mungkin dari Teh Indah atau Teh Haifa ingin menjawab pertanyaan dari Ahari, biar enggak Iqbal tuh hijau terus gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain ingin mendengar suara teteh-teteh juga. Ayo dong, jangan pasif. Secara Zoom juga kelihatan. Ya. Ya, Teh Oke, Indah, Teh jadi Haifa, ya. kata bagaimana cara mengevaluasi efektivitas bahan ajar PAI dalam membentuk karakter Islami siswa di era digital gitu ya. Sebentar. Kela, Yang lain dulu boleh nih. Dari Boleh, Teh boleh. Indah atau Iqbal boleh. Teh Indah sepertinya dari tadi udah ingin menjawab ini. Kayaknya lagi nunggu momen. Mangga Teh Oke, Indah. izin menjawab pertanyaan Saudara Hari ya. Jadi bagaimana cara mengevaluasi efektivitas bahan ajar PAI dalam membentuk karakter Islami siswa di era digital begitu. Nah, untuk mengevaluasi efektivitas bahan ajar PAI ini dalam membentuk karakter Islami siswa di era digital itu penting gitu untuk melakukan analisis menyeluruh gitu terhadap berbagai aspek pembelajaran. Seperti yang pertama itu evaluasi dapat dilakukan dengan mengukur pencapaian tujuan pembelajaran yang mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotor gitu. Nah, hal ini dapat dilakukan melalui penilaian yang beragam gitu, kayak tes, observasi, dan refleksi siswa gitu. Lalu penting juga gitu untuk melibatkan siswa dalam proses evaluasi dengan meminta mereka itu memberikan umpan balik gitu tentang pengalaman belajar mereka. Hal ini tuh dapat membantu guru gitu memahami sejauh mana bahan ajar tersebut mampu membentuk sikap dan nilai-nilai Islaminya gitu. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga perlu dievaluasi gitu, mengingat peran pentingnya dalam meningkatkan akses dan interaksi siswa dengan materi ajar gitu.
Kemudian dilakukannya kolaborasi gitu dengan pemangku kepentingan di mana setiap orang tua dan komunitas itu dapat memberikan perspektif tambahan gitu mengenai dampak bahan ajar terhadap karakter siswa gitu. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, guru dapat mengevaluasi gitu efektivitas bahan ajar PAI dalam membentuk karakter Islami siswa gitu secara lebih akurat. Untuk mengevaluasi di era digital ini bisa mengukur pencapaian, bisa menggunakan berbagai metode ya betul tadi, seperti tes tertulis, kuis online, dan penilaian proyek gitu untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang pemahaman siswa gitu terhadap pembelajarannya. Mungkin dari Taipa ada tambahan? Dari Teh Haifa gimana? Ada tambahan? Halo, halo Teh Haifa. Tuh dari A Iqbal, mungkin ada tambahan untuk jawaban hari ini. Benar tadi ya Aku, yang disampaikan dari Saudari Indah ya. Melakukan salah satu cara evaluasinya adalah melakukan menanyakan kepada siswa atau feedback ya, umpan balik ya, apakah materi yang disampaikan itu pas atau relevan atau mengerti atau ada yang tidak mengerti atau ditanyakan misalnya saya Pak kurang mengerti kalau diceritain, kalau lewat video mah mungkin saya ngerti. Nah mungkin kedepannya guru tuh kan dievaluasi, berarti kedepannya pakai video animasi atau seperti lainnya yang bisa siswa akan menangkap lah. Jadi bahan ajarnya akan efektif dan efisien. Seperti itu. Itu Saudari Haifa pengen menambahin dia. Teh Haifa gimana, Mangga? oke, yes. Setuju juga sama pendapat Indah dan juga Iqbal Rahmat ya. Kita bisa melihat apa dalam evaluasi itu bahwa apakah si siswa ini tuh misalkan dalam pembelajarannya tuh justru malah tidak memperhatikan atau terkesan boring atau bosan gitu, maka kita bisa mengupdate atau mengupgrade metode atau media-media untuk melakukan pembelajaran. Bisa tadi menurut kata Iqbal melalui video ataupun bisa kita dengan cara presentasi-presentasi kayak gitu ya. Nah, itu tuh bisa ya. Atau enggak kita bisa memakai metode apa kayak game-game kayak gitu kan kayak gitu. Itu bisa. Jadi itu balik lagi kita ngelihat ke si peserta didiknya. Baik, Masya Allah sekali jawaban-jawaban dari Teteh dan AA kita ini. Mungkin dari Teh Haifa atau Teh Indah ada tambahan jawaban dari pertanyaan tadi dari Mas Jihad sama Teh Irma nggak? Atau sudah cukup mungkin? Oh cukup, oke oke. Ini barusan yang jawaban dari teman-teman ke Ahari aman ya. Ahari kasih reaction gitu dong. Oke, aman. Terima kasih. Mungkin cukup pertanyaan dan jawaban dari kelompok 2 yang disampaikan ke kelompok kedua. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya, boleh disampaikan pertanyaannya, kemudian dari kelompok berapa, dan dituliskan di kolom chat juga pertanyaannya. Ini berapa dulu ya minimal? Eh, dua apa tiga? Mungkin Tiga, dua tiga dulu. aja, tiga. Tiga aja. Oh, tiga. Oke, dari teman-teman kelompok yang lain tiga boleh? Enggak.
Kalau dari kelompok 2 sudah semua. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Ayo, ada dari teman-teman yang lain ingin bertanya? Dari Ilyas, Irfan, Juan, Ihsan Sirojudin kayaknya udah pengen bertanya. Enggak? Yo, ada enggak teman-teman? Mungkin ada yang ingin dipertanyakan tadi yang terkait pembahasan yang disampaikan oleh Teh Indah. Mungkin ada yang ngerasa kayak, aduh kurang nih. Gini. Terus dari Teh Haifa mungkin. Terus ada yang pengen membantah atau apapun pernyataan dari Iqbal tadi gitu. Enggak. Saya Jihad. Oh iya mangga Teh Heba. Heba ya? Iya boleh. Masa hebat? Oh siapa? Mana nih? Imas, Masih, ini Mas. Oh Imas, iya Teh Imas. Imas. Iya iya mangga mangga Teh Imas. Izin bertanya, saya dari kelompok 5. Tadi kan terkait pengembangan bahan ajar ya. Nah, gimana caranya kita mengevaluasi kualitas dan keefektivitasan bahan ajar yang telah dikembangkan? Udah kayak gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Imas. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Mangga. Wah, Ustadz Ilyas bertanya. Ilyas dari kelompok 10. Izin bertanya teman-teman. Apa aja problematika dalam penyusunan proyek penguatan profil Pancasila yang disampaikan Pak Iqbal tadi? Oke, terima kasih Pak Ilyas. Hei, ayo satu lagi dari teman-teman yang ingin bertanya. Teh Imas tadi boleh dibantu dituliskan Aku mau nanya, pertanyaannya di kolom chat juga ya. Oke, Oke. satu lagi dari Teh Heba. Mangga Teh Heba. gimana sih cara memastikan bahwa bahan ajar PAI itu, PAI yang dikembangkan itu dapat dipahami oleh semua kalangan termasuk yang memiliki kebutuhan khusus. Masya Allah. Terima kasih Teh Heba pertanyaannya. Boleh ditulis juga ya di kolom chatnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya ya. Mungkin bisa langsung dijawab sama teman-teman dari kelompok satu atau mungkin menunggu terlebih dahulu. Boleh ya? Teman-teman kelompok satu boleh semua menjawab ya. Jangan eh, itu mulu gitu. Baik, mungkin mohon waktunya ya untuk kami berdiskusi untuk menjawab jawaban-jawaban dari teman-teman ini. Tentunya sangat menarik dari pertanyaan-pertanyaan ketiga ini yang sebetulnya tadi menyambung dari langkah-langkah sistematis dalam pengembangan bahan ajar. Apalagi yang saudara Ustadz Ilyas ini ya, bagus sekali pertanyaannya. Apa saja ya problematika dalam penyusunan proyek penguatan profil Pancasila? Tentunya dalam sebuah gagasan punya masalah ya yang terjadi untuk kedepannya. Tentunya
problematika dalam penyusunan proyek penguatan profil Pancasila ini tentunya ada problematikanya. Mungkin yang pertama, kurangnya pemahaman tentang konsep profil Pancasila ini. Yang mana guru-guru sebelumnya kan, yang guru-guru misalnya guru-guru yang udah berumur gitu kan, dia dihadapkan dengan kurikulum baru ini dan agak sedikit ya perlu pemahaman lebih lanjut lah, kurang paham tentang konsep profil Pancasila ini. Maka dari itu yang pertama problematikanya yang pertama kurangnya pemahaman terhadap profil Pancasila itu tadi. Pasti beberapa guru yang lama ya bisa dipastikan pasti ada yang kurang paham itu tentang apa sih profil Pancasila itu. Kemudian kesulitannya dalam menyusun ya, dalam merencanakan bahan ajar. Karena dalam profil Pancasila itu biasanya merancang proyek yang relevan ya. Penyusunan proyek yang sesuai dengan tema profil Pancasila itu seperti kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, atau gaya hidup yang berkelanjutan. Itu harus mengaitkan dengan nilai-nilai Pancasila dan kreativitas. Tentunya di sini memiliki kesulitan lah, problematik lah di dalam ini. Kemudian jika berkaca kepada sekolah-sekolah yang tertinggal lah bisa dibilang atau di desa-desa, pastinya problematika yang dihadapi adalah kurangnya sumber daya dan sarana. Nah, karena seringnya proyek-proyek yang dilakukan untuk pada profil Pancasila ini sering memerlukan biaya atau seperti kunjungan ke kemana seperti itu, atau pembuatan produk, atau pengadaan bahan yang dilakukan untuk praktik. Nah, di mana sekolah yang tertinggal yang berada di desa-desa terpencil itu biasanya memiliki kekurangan sumber daya dan tentunya fasilitas. Contohnya saja praktik lapangan seperti ya mikroskop dan sebagainya. Kan di yang desa-desa tertinggal itu kan biasanya sarannya kurang. Itu menjadi problematik juga. Kemudian yang keempat, tantangan. Pasti ada tantangan dalam pelaksanaannya. Seperti keterlibatan siswa yang tidak merata. Jadi misalnya dianut bahan ajar PAI-nya dengan berkaca profil Pancasila itu tadi, ada yang tidak aktif dalam pembelajaran, yang aktif si A si B, yang C nggak aktif misalnya. Tentunya ada ya kesinambungan. Tapi dengan adanya profil Pancasila ini pemahamannya diharapkan rata dalam pemahaman dan penyampaian bahan ajar. Maka dari itu diharapkan ya kita sebagai pendidik nantinya, sebagai pendidikan agama Islam ini paham gitu bagaimana penguatan profil Pancasila itu tadi, yang dimana agar nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai proyek-proyek yang terjadi akan bahan ajar itu, materi-materi tersampaikan dengan baik, efektif kepada siswanya dan siswinya. Terima kasih. Mungkin itu pertanyaan dari Saudara Ilyas tadi. Apabila ada tambahan dari rekan-rekan sekalian juga boleh. Atau gimana Saudara Ilyas? Mau menanggapi atau bagaimana jawaban dari saya tadi? Oke, mungkin dari teman-teman kelompok 1 yang lain ada yang ingin menambahkan? Menjawab atau menjawab pertanyaan yang tadi, kan udah banyak pertanyaan.
Oh, oke, oke. Boleh. Aku mau Ya, mangga. jawab. Teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan yang lain terlebih dahulu. Boleh. Aku mau jawab yang Pak Imas ya. Bagaimana cara mengevaluasi kualitas dan efektivitas bahan ajar gitu. Sama kayak tadi lagi ya, bagaimana cara mengevaluasi kayak gitu. Melihat lagi dari kita harus lihat dari ini keselarasan gitu antara si tujuan dan juga isi materi atau bahan ajar yang telah kita buat. Sama seperti yang telah saya jelaskan tadi dalam peranan bahan ajar PAI gitu dalam pembelajaran. Bahan ajar PAI ini tuh membentuk sikap nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, kita harus pastikan bahwa si tujuan pembelajaran yang ditetapkan ini tuh sesuai dengan isi bahan ajarnya gitu. Apakah bahan ajar tersebut dapat membantu peserta didik mencapai tujuan yang telah ditentukan tadi gitu. Terus evaluasinya juga sejauh mana gitu bahan ajar tersebut tuh bisa memungkinkan siswa untuk menguasai si kompetensi yang telah diharapkan tadi. Terus juga bisa melalui umpan balik dari peserta didik. Kita melakukan wawancara itu bisa ya dengan cara kepada peserta didik itu untuk mendapatkan umpan balik langsung mengenai pengalaman mereka dalam menggunakan bahan ajar itu. Terus kita bisa melakukan observasi dengan cara interaksi langsung dengan peserta didik bahwa kita amati sejauh mana si peserta didik ini tuh terlibat aktif dengan bahan ajar yang telah kita berikan gitu. Apakah mereka menunjukkan minatnya atau enggak mereka bisa mengikuti materinya dengan cara yang baik gitu. Apakah si peserta didik itu masih ada kebingungan-kebingungan gitu. Nah, maka itu tuh perlu diatasi gitu. Maka dengan terus ada evaluasi hasil belajarnya. Itu bisa dengan tes ya, tes penilaian. Kayak tadi kan eh, tujuan sama isi materi itu harus diselaraskan. Terus kita melakukan pengamatan juga atau observasi juga. Nah, lalu di evaluasinya kita melakukan tes. Lakukan tes itu maksudnya untuk mengukur pemahaman si peserta didik itu telah menggunakan bahan ajar ini gitu. Bisa melalui tes secara langsung, tes tulis atau enggak dengan tes lisan itu bisa. Nah, itu bisa mengukur eh, kualitas bahan ajar yang telah kita buat. Tuh, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima Eh, kasih Teh Haifa dari Teteh yang tadi. Oke, satu lagi pertanyaan mungkin dari Teh Indah ya yang ingin menjawab. Teh Indah, oke, Ya. enggak. Saya izin menjawab pertanyaan Teh Heba ya gimana cara memastikan bahwa bahan ajar PAI yang dikembangkan ini dapat dipahami oleh semua kalangan gitu, termasuk yang memiliki kebutuhan kebutuhan khusus gitu. Nah, supaya bahan ajar PAI ini dapat dipahami gitu oleh semua kalangan, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, itu ada beberapa langkah gitu ya yang bisa dilakukan. Yang pertama itu menggunakan bahasa yang jelas gitu dan sederhana agar mudah dipahami gitu oleh berbagai tingkat kemampuan siswa. Lalu hindari istilah yang terlalu rumit gitu tanpa penjelasan yang memadai. Kemudian sediakan gitu variasi media pembelajaran kayak teks, gambar, audio, dan video gitu. Sehingga siswa dengan gaya belajar yang berbeda itu dapat memahami materi dengan lebih baik gitu. Lalu buat desain yang ramah inklusi gitu. Misalnya dengan menggunakan huruf yang cukup besar untuk siswa yang dengan gangguan penglihatan atau menyediakan teks tertulis untuk video agar siswa dengan gangguan pendengaran ini tetap bisa mengikuti materi gitu. Lalu gunakan metode interaktif gitu seperti diskusi, simulasi atau permainan edukatif gitu untuk meningkatkan pemahaman siswa secara aktif. Lalu yang terakhir itu memberikan kesempatan gitu kepada siswa untuk bertanya dan memberi umpan balik gitu serta lakukan evaluasi secara berkala gitu agar bahan ajar dapat terus diperbaiki gitu sesuai dengan kebutuhan semua siswa. Nah, dengan cara ini gitu ya, pembelajaran PI ini bisa lebih inklusif dan efektif bagi semua kalangan gitu. Sekian, gimana Teh Heba? Cukup?
Cukup. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya dan sudah menjawab juga. Terima kasih kepada teman-teman kelompok satu. Baik, mungkin cukup sekian pertanyaan tanya jawabnya. Kita, oh ya sebelumnya ini ada yang ingin menyanggah nggak dari jawaban-jawaban dari teman-teman kelompok satu atau yang ada yang ingin menambahkan dari teman-teman? Oh, sepertinya tidak ada. Oke, terima kasih kepada teman-teman juga. Eh, baik, kita langsung serahkan saja kepada Bapak dosen. Kepada Bapak, dipersilahkan. Jangan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama, terima kasih untuk kelompok satu yang sudah presentasikan artikelnya, kemudian juga kelompok dua yang sudah berikan pertanyaan dan menjadi moderator dan host. Jadi perbedaan host dengan moderator itu, kalau host itu dia mengawali kegiatan sebelum kegiatan dimulai oleh moderator untuk menyampaikan kepada audiens agar persiapan menghadapi kegiatan perkuliahan ini, menyampaikan tata tertib, menyampaikan kewajiban-kewajiban apa yang dilakukan oleh narasumber, yang dilakukan oleh kelompok dua atau moderatornya, atau kelompok yang menjadi ya observernya lah gitu ya. Kemudian juga apa yang harus dilakukan oleh para peserta yang lain, mengingatkan waktu kita sampai jam berapa, mengingatkan presentasinya berapa menit, apa saja yang harus disampaikan, itu tugas host. Ya. Sementara kalau tugas moderator itu memimpin kegiatan diskusinya supaya tektokannya lebih aman, lebih bagus. Jadi semuanya ada pekerjaan. Makanya di dalam tulisan bahan acara perkuliahan atau berita acara perkuliahan di situ ditegaskan dengan clear. Oke, pertemuan pertama di kelompok satu, maksudnya pertemuan kelompok satu ya, kelompok satu kita pertemuan sudah pertemuan ketiga. Mohon untuk dicatat oleh PJ secara reguler ya, bahwa kita setiap kali minggu itu pertemuan keberapanya mesti jelas. Sebab tugas kita nanti diantaranya adalah bagaimana menyusun bahan ajar itu ya, dan nanti mempraktekkan bahan ajar itu untuk digunakan di lembaga pendidikan yang nanti ditunjuk. Dan itu sudah disampaikan ada ininya, ada apa, ada rundown. Oke, kelompok berapa? Kelompok satu ini sebagai kelompok pembuka, ini mohon maaf nih, bahannya mungkin nanti Bapak minta dibantu sama Teh IPA nanti di grup atau di Japri tuh, atau disematkan di atas untuk nanti Bapak preteli satu-satu untuk dibaca terlebih dahulu isinya dan seterusnya ya, terkait dengan isi dari materi sesi diskusi yang diambil oleh kelompok satu ini. Bapak mau nanya dulu nih, sekarang sudah pukul 8:17. Kira-kira waktunya sampai 18:30 atau ada pengurangan waktu nih? Atau enggak ada? Baik, Pak. Ada pengurangan waktu 10 menit Bapak kalau bulan puasa. Jadi jam 8:20 harus beres dong kalau gitu ya? Iya. Waduh. Ya, nanti mungkin eh ini buat pertemuan pertama saja. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi di minggu depan. Jadi tektokannya itu harus
clear ya, siapa bertanya, siapa menjawab, jangan jadi ada jeda waktu menunggu. Nah, itu yang bikin lama itu ada jeda waktu menunggunya itu. Terus yang kedua, dipastikan kita itu menyiapkan segala rupanya itu dengan maksimal. Mungkin di antara kalian yang jadi presenter ada yang mungkin sambil pegang handphone atau pegang laptop lagi untuk mendapatkan eh, ilham jawaban, ya. Nah, mungkin kalau nanti di tatap muka mah nggak boleh begitu. Makanya Bapak dipastikan sebelum masuk handphonenya semua masuk keranjang atau dikeresekan, kasih nama, bisi pabelit, Paheli Jeung Batur. Semuanya tidak ada handphone di kelas, ya. Jangan ada handphone. Sebab kalau ada handphone di kelas atau lagi kuliah kita pakai handphone, kemungkinan besar yang terjadi yang pintar handphonenya bukan andanya, ya. Makanya yang harus disiapkan adalah mentality kalian pada saat kalian eh, siap benar-benar kuliah. Jangan sampai terjadi kita tuh santai-santai aja mau kuliah, ternyata karena menganggap semuanya bisa dijawab dengan handphone. Nah, itu dia persoalannya. Oke, materi kelompok berapa? Kelompok satu ini masih kelompok yang masih apa? Bahan yang sifatnya eh, dasar ya, konsep dasar. Boleh ini di apa? Diperhatikan di bahan ajar. Kita buka dulu kayaknya. Bapak minta waktu dulu lah 1 menit 2 menit lah ya, sebelum masuk ke tempat kalian ini. Izin Bapak share screen dulu buat kalian. Sudah terlihat belum? Nah, ini gambaran untuk eh, berita acara perkuliahan ya. Kalau ada pertanyaan, boleh. Tadi teh Bapak kelupaan, untung diingatkan oleh siapa teh? Tadi teh Pak Kardas ya. Bahwa untuk di dalam apa berita acara perkuliahan ini, di samping ada daftar anggota kelompok yang sedang menjadi moderator, juga ada yang menjadi presenternya. Jadi di sini disampaikan anggota kelompok, presenter, dan moderator. Tuh. Nah, jadi yang ini bisa jadi ditulis saja nama kelompok siapa aja, dia perannya sebagai apa. Nanti ditulis lagi yang 4, 5, 6-nya siapa untuk menjadi siapa. Gitu. Bisa jadi 1, 2, 3-nya itu untuk presenter, sisanya untuk moderator. Sini aja nih. Sini. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya terkait dengan outline yang pernah disampaikan untuk kelompok 2 ini, untuk kelompok 3, kelompok 1 materinya adalah pedoman pengembangan bahan ajar PAI. Perhatikan baik-baik istilahnya, pedoman. Kalau sudah ngomongin pedoman, berarti yang diobrolin adalah apa saja yang harus dipedomani. Kemudian hal apa saja yang memerlukan pedoman. Untuk supaya guru pada saat mengembangkan bahan ajar, dia tidak keluar dari pedoman itu. Nah, maka yang harus dipahami oleh kita semua pada saat menyusun pedoman dan standar pengembangan bahan ajar ini, ya harus dipahami dulu apa sih sebetulnya PAI itu. Pendidikan agama Islam itu apa? Bagaimana urgensi penggunaan bahan ajar pada saat pembelajaran PAI? Kenapa dia kemudian menjadi mata kuliah khusus yang dipelajari hanya untuk belajar tentang bagaimana PAI itu memerlukan bahan ajar, ya? Sehingga nanti diketahui bagaimana rumusan ketika sebuah pembelajaran
itu ketika tidak ada bahan ajar apa yang akan terjadi? Nah, hal-hal itu yang menjadi dasar kenapa kemudian pembelajaran PAI ini memerlukan bahan ajar yang benar. Terkait dengan kompetensi guru, ini juga jadi problem. Di satu sisi, hari ini penggunaan bahan ajar itu penting. Tapi di sisi lain, guru banyak yang tidak mengembangkan bahan ajar. Apa sebab? Karena guru merasa sudah selesai ketika ada buku paket atau buku buku pendamping. Padahal, sekali lagi, semua referensi yang namanya buku yang tidak dibuat oleh si gurunya itu sebagai alat bantu. Namanya alat bantu, ya alat bantu saja. Tapi alat vitalnya itu adalah yang dibuat oleh guru. Nah, berarti penting buat kita bagaimana menyusun sebuah bahan ajar dari tema tertentu untuk kita mempedomani tentang bagaimana pengembangan bahan ajar. Tadi sudah dijelaskan. Ada nilai-nilai, ada rambu-rambu, ada aturannya bagaimana cara penulisan dan seterusnya. Ini adalah bagian dari pedoman yang harus dibuat. Nah, minggu depan pada saat kita menyusun bagaimana struktur kurikulumnya, ini untuk PAI Anda boleh ambil satu contoh PAI SD contohnya kelas 6 atau kelas 5 terserah atau SMP kelas 7, 8, 9. Ambil satu kelas lalu Anda bedah kurikulumnya mana yang Al-Quran, mana yang hadis, mana yang fikih, mana yang akhlak, mana yang sejarah, lalu disampaikannya di semester berapa, kelas berapa, berapa jam pelajaran, itu sangat menentukan. Ya, jadi jangan dikira bahwa ini mah materinya gampang gitu, cuma satu kali pertemuan selesai. Apakah dengan satu kali pertemuan tanpa bahan ajar bisa guru menyampaikan materi dengan bagus? Belum tentu. Gitu. Nah ini untuk kelompok 2 bersiap saja minggu depan kita akan mengkaji tentang struktur kurikulum dan implikasinya dalam pengembangan bahan ajar. Mohon maaf Bapak mengingatkan nih. Tadi pretestnya dan posttestnya, pretestnya belum ya? Pretestnya Udah, Pak. udah, Pak. Oh udah, pretestnya. Kapan? Ya Kok udah. Bapak nggak dengar sih? Atau sebelum mulai tadi pas langsung pretest? Sebelum mulai. Belum mulai, Belum. Bapak. Belum mulai, Nah, Pak, tadi. begitu ya. Jadi sebelum mulai ya sudah pretest dulu. Pokoknya jangan dulu ngapa-ngapain. Treng waktunya pretest gitu. Kemudian, nah sekarang kan mau post test nih, ada 5 menit lagi. Walaupun sudah lewat sebetulnya, ya silakan lakukan untuk post test. Kalau ada pertanyaan dari apa yang Bapak sampaikan hari ini, disiapkan saja untuk minggu depan dipertanyakan atau ditanyakan saja di grup, nanti Bapak jawab di minggu depan. Ya, oke. Yang tidak hadir sekarang siapa aja nih, Teh Iba? Sudah ada di absen belum? Dicek satu-satu nih di grup, di tampilan layar. Baik, Bapak. Ya, Paling ini yang nggak on cam-nya aja sih, Pak, Jalaul sama Regi. kenapa dia? Pernah tahu, Pak. Kalau ada yang ngasih tahu kan jelas tuh, oh saya sakit. Padahal sakit juga nggak apa-apa di off kamera, di on kamera saja, tapi posisinya dia sedang di mana kan ngasih tahu gitu, atau ditulis aja sedang sakit, itu kan jelas ya. Dan karena tetap bisa mengikuti kuliah walaupun dengan kondisi apapun gitu. Ya. Oke, terima kasih. Silakan untuk melakukan post test. Billahi taufiq wal hidayah. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.